This is, to get each other, to know each other. Pertanda apa ini? Marcelino dipastikan bela timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert batalkan pencoretan, Erick Thohir berperan besar. Wah. Kabar yang dinanti-nanti akhirnya datang setelah sempat muncul kontroversi mengenai pencoretan nama Marcelino Ferdinand dari skuad timnas Indonesia untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini situasi berbalik. Pelatih kepala Patrick Kluivert dikabarkan telah membatalkan keputusan tersebut sehingga sang gelandang muda andalan kembali masuk dalam daftar pemain yang akan menghadapi laga krusial kontra Arab Saudi dan Irak. Bahkan, informasi terbaru menyebutkan bahwa Marcelino hampir dipastikan akan diturunkan dalam laga perdana putaran keempat melawan Arab Saudi pada 9 Oktober mendatang. Kabar ini diyakini tidak lepas dari campur tangan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang disebut memainkan peran kunci dalam memastikan talenta muda tersebut tetap memperkuat merah putih. Kontroversi pencoretan Marcelino. Nama Marcelino Ferdinand sempat menjadi pusat perhatian publik sepak bola nasional beberapa hari terakhir. Pemain berusia 20 tahun yang kini membela klub Belgia KMSK Deinze. Awalnya dilaporkan tidak masuk daftar final 23 pemain yang dipilih Patrick Kluivert untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak. Keputusan ini sontak menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, Marcelino dikenal sebagai salah satu motor serangan timnas Indonesia yang konsisten tampil impresif dalam beberapa laga penting. Dukungan publik pun mengalir deras agar sang pelatih meninjau ulang keputusannya. Bahkan, mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, sempat memberi pernyataan tegas bahwa pencoretan Marcelino adalah sebuah kesalahan besar. Menurutnya, Indonesia sangat membutuhkan kreativitas sang gelandang serang di lini tengah, terutama menghadapi lawan sekelas Arab Saudi dan Irak. Perubahan keputusan Patrick Kluivert setelah perdebatan panjang di media dan desakan dari berbagai pihak, Patrick Kluivert akhirnya dilaporkan mulai melunak. Pelatih asal Belanda itu disebut mempertimbangkan ulang komposisi pemainnya setelah melihat perkembangan terbaru dari kondisi fisik Marcelino serta kebutuhan tim dalam menghadapi lawan berat. Kabar yang berhembus menyebutkan bahwa Kluivert sempat melakukan diskusi internal bersama staf pelatih dan PSSI. Dalam rapat tersebut, muncul rekomendasi kuat untuk tetap membawa Marcelino, mengingat perannya yang tak tergantikan dalam membangun serangan cepat. Keputusan inilah yang akhirnya membuka jalan bagi Marcelino untuk kembali ke skuad. Dengan batalnya pencoretan tersebut, Kluivert pun menunjukkan sikap fleksibel bahwa dirinya tidak menutup pintu bagi perubahan strategi apabila dibutuhkan demi kepentingan tim. Peran penting Erick Thohir. Di balik perubahan besar ini, nama Erick Thohir disebut-sebut menjadi tokoh sentral. Sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus anggota Komite Eksekutif FIFA, Erick diketahui aktif berkomunikasi langsung dengan Kluivert terkait situasi Marcelino. Menurut sumber internal, Erick memberikan dorongan kuat agar sang pelatih tetap memanfaatkan tenaga gelandang muda tersebut. Erick menilai Marcelino bukan hanya pemain berbakat, tetapi juga simbol regenerasi timnas Indonesia yang patut dijaga. Pak Erick sangat ingin memastikan bahwa timnas tampil dengan kekuatan terbaiknya. Dia tahu betapa pentingnya Marcelino dalam memberikan warna di lini tengah. Karena itu, beliau turun tangan langsung untuk menyampaikan aspirasi publik sekaligus kebutuhan tim kepada pelatih, ujar seorang sumber dekat PSSI. Hasilnya terlihat jelas. Beberapa jam setelah intervensi Erick, sinyal positif dari kubu pelatih mulai muncul. Hingga akhirnya kabar resmi bahwa pencoretan dibatalkan pun sampai ke publik. Laga krusial lawan Arab Saudi. Jika semua berjalan sesuai rencana, Marcelino akan turun ke lapangan pada 9 Oktober. Saat Indonesia menghadapi Arab Saudi di laga perdana putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini sangat krusial, mengingat Arab Saudi adalah salah satu kekuatan besar Asia dengan pengalaman tampil di Piala Dunia. Tim asuhan Roberto Mancini itu dipastikan datang dengan kekuatan penuh, termasuk beberapa pemain bintang yang merumput di Liga Pro Arab Saudi maupun Eropa. Bagi Indonesia, kehadiran Marcelino bisa menjadi senjata rahasia.
Kreativitasnya dalam mengatur tempo, visi bermain, serta kemampuan eksekusi bola mati bisa menjadi pembeda di tengah tekanan lawan. Kalau Marcelino main, peluang Indonesia akan lebih hidup. Dia bisa memberi kejutan dengan umpan-umpan terobosan maupun akselerasi dari lini kedua. Lawan sebesar Arab Saudi jelas membutuhkan pemain dengan karakter seperti Marcelino, ujar seorang pengamat sepak bola nasional. Arch, Akin, optimisme menghadapi Irak. Selain Arab Saudi, Indonesia juga akan menghadapi Irak di laga kedua putaran keempat. Lawan ini tidak kalah tangguh, mengingat tim berjuluk Singa Mesopotamia tersebut punya reputasi kuat di Asia Barat. Dengan kehadiran Marcelino, lini tengah Indonesia diyakini lebih seimbang. Ia bisa mendukung striker utama sekaligus menjadi penghubung antara lini pertahanan dan serangan. Apalagi, chemistry-nya dengan pemain lain seperti Tom Haye, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner sudah cukup teruji. Patrick Kluivert sendiri dikabarkan sedang menyusun taktik baru yang memaksimalkan potensi serangan balik cepat. Dalam skema ini, peran Marcelino akan sangat vital sebagai kreator. Dukungan dan harapan publik. Kembalinya Marcelino ke skuad Garuda disambut dengan sukacita oleh publik sepak bola tanah air. Media sosial ramai dengan ungkapan syukur dan doa agar sang gelandang bisa tampil maksimal. Banyak supporter menilai langkah ini sebagai bukti bahwa suara publik masih didengar dan bahwa Erick Thohir benar-benar bekerja untuk kepentingan tim nasional. Terima kasih Pak Erick. Akhirnya Marcelino bisa main. Semoga Indonesia bisa kasih kejutan di round 4. Tulis salah satu netizen di platform X dulu Twitter. Akhir tantangan bagi Marcelino. Meski kabar ini membawa angin segar, Marcelino tetap dihadapkan pada tantangan besar. Kondisi fisiknya harus benar-benar dipantau, mengingat jadwal padat di klub Belgia bisa memengaruhi kebugarannya. Selain itu, ekspektasi publik yang sangat tinggi bisa menjadi tekanan tersendiri. Namun, pengalaman bermain di level internasional sebelumnya diyakini cukup membantunya mengelola beban mental tersebut. Jika mampu tampil konsisten, Marcelino bukan hanya bisa membantu Indonesia bersaing di grup neraka putaran keempat, tetapi juga membuktikan dirinya sebagai salah satu bintang masa depan sepak bola Asia Tenggara. Kesimpulan, dengan batalnya pencoretan dan konfirmasi bahwa Marcelino Ferdinand akan memperkuat timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada 9 Oktober, asa publik kembali membumbung tinggi. Keputusan ini diyakini menjadi hasil sinergi antara pelatih Patrick Kluivert yang bersedia meninjau ulang, serta peran penting Erick Thohir yang tak henti memperjuangkan kepentingan tim. Kini, semua mata tertuju ke Riyadh, tempat laga melawan Arab Saudi akan digelar. Publik berharap kehadiran Marcelino bisa memberi kejutan dan menjadi pembeda dalam perjalanan panjang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Satu hal yang pasti, dengan semangat dan dukungan penuh masyarakat, timnas Indonesia tidak akan pernah kehilangan harapan. Round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia versus Arab Saudi, laga hidup mati Garuda. Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga penting kontra Arab Saudi pada round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025. Pertandingan ini menjadi krusial bagi skuad Garuda Muda yang tengah memburu sejarah baru dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Catatan positif di dua pertemuan terakhir, yakni menahan imbang 1-1 dan menang 2-0 atas Arab Saudi di round 3, membuat optimisme publik kian tinggi terhadap tim asuhan Patrick Kluivert. Salim Al-Dawsari cedera, Arab Saudi was-was. Dari kubu lawan, kabar mengejutkan datang setelah Kapten Arab Saudi Salim Al-Dawsari mengalami cedera panggul. Pemain bintang Al-Hilal itu bahkan absen saat timnya mengalahkan Nasaf 3-2 di laga Champions Asia. Meski begitu, pelatih Hervé Renard tetap memanggil Salim dalam daftar 27 pemain untuk menghadapi Indonesia dan Irak. Ia bahkan sudah kembali berlatih setelah 2 hari beristirahat. Meski kondisi kebugarannya masih menjadi tanda tanya, media lokal Ar-Riyadiyah melaporkan staf medis Arab Saudi memberi izin Salim mengikuti pemusatan latihan. Namun masih belum pasti apakah
Winger berusia 34 tahun itu bakal tampil penuh melawan Indonesia. Duel sengit di sayap dan lini serang. Jika Puli Salam berpotensi menjadi ancaman utama di sektor kiri serangan Arab Saudi. Statistiknya, musim lalu mencetak 27 gol dan 18 assist bersama Al Hilal, membuktikan kapasitasnya sebagai motor permainan. Pertarungan di sisi kanan pertahanan Garuda kemungkinan melibatkan Yakub Sayuri, diprediksi bakal menjadi duel kunci jalannya pertandingan. Selain Salem, Arab Saudi juga mengandalkan bek kanan skuad Sa'ad Abdul Hamid, RC Lens, dan penyerang tajam Firas Al-Buraikan. Nilai pasar Indonesia lebih tinggi. Menariknya dari sisi valuasi skuad Indonesia unggul tipis atas Arab Saudi. Menurut data Transfermarkt, total nilai pasar Garuda mencapai 32,15 juta euro atau setara dengan 546 miliar. Sedikit lebih tinggi dari Green Falcons yang berada di angka 30,6 juta euro atau setara dengan 520 miliar. Beberapa pemain Indonesia dengan nilai pasar tinggi antara lain Jai Itses dengan euro 7,5 juta atau setara dengan 127,5 miliar. Kevin Dix 5 juta atau setara dengan 85 miliar. Elmel Audero 3,2 juta atau setara dengan 54,4 miliar. Sementara itu Arab Saudi mengandalkan Firas Al-Buraikan dengan valuasi 4,5 juta atau setara dengan 76,5 miliar dan Musab Al-Juwair dengan nilai 4 juta atau setara dengan 68 miliar. Asa Garuda dan taktik Patrick Kluivert. Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi, apalagi ada peluang kembalinya oleh Romeni setelah pulih dari cedera. Kehadiran Romeni di lini depan diharapkan menambah daya dobrak tim. Absennya atau menurunnya performa Salem bisa menjadi keuntungan bagi Garuda. Namun Kluivert menegaskan bahwa kewaspadaan tetap harus dijaga karena Arab Saudi masih memiliki deretan pemain berbahaya di lini serang. Pada akhirnya laga di Jeddah bukan hanya soal strategi, tapi juga soal mental. Jika mampu tampil disiplin dan memanfaatkan peluang, timnas Indonesia punya kans besar untuk kembali membuat kejutan dan menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026.